langkah yang kedua. Oke, tadi udah sampai langkah yang kedua. Untuk langkah yang kedua berarti nanti terusannya adalah kita tentukan dulu nih panjang dari A ke H. Berarti AD itu kan udah pasti 2. Nah, karena kan ruas panjangnya adalah 2 kotak ini ya. 1, 2, lalu AE itu adalah panjangnya 1. Nah, kita cari DE-nya dulu pakai Pitagoras, berarti DE-nya itu sama dengan akar dari berapa? Akar dari 2 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Berarti 2 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat, berarti jadinya akar 5. Nah, berarti dari sini ke sini itu panjangnya adalah akar 5. Akar 5. Lalu yang berikutnya, kita cari AH-nya nih. Untuk mencari AH, kita kalau punya segitiga siku-siku, nah, kalau kita punya segitiga siku-siku nih, berarti ini siku-sikunya, terus ada siku-siku lagi, ini adalah alas, ini tinggi, lalu yang di sini adalah miring. Ini kita anggap sebagai X gitu ya. Berarti untuk mencari X itu bisa pakai rumus alas kali tinggi dibagi sama miring. Nah, ini awal mulanya itu dari persamaan luas segitiga. Cuma bisa kita pakai langsung rumusnya seperti ini. Berarti alas kali tinggi bagi miring. Maka untuk mencari AH, nah kita bisa pakai cara alas. Alasnya itu adalah AD, lalu dikali sama AE gitu ya. Dikali sama AE, nanti hasilnya dibagi sama DE. Gitu ya. Ini perkalian ya. Ini agak ketarik tadi garisnya. Berarti AD-nya itu adalah 2 dikalikan dengan 1, nanti hasilnya dibagi sama akar 5. Berarti nanti jawabannya adalah AH-nya adalah 2 per akar 5. Oke, lanjut langkah yang ketiga. Langkah yang terakhir itu berarti kita bisa cari luasnya, tapi sebelumnya harus kita cari dulu sudutnya. Untuk langkah yang ketiga, nah kakak keluarin segitiga yang ini nih, yang ABF. Nah, ABF itu berarti di sini adalah A, yang di sininya B, yang di sininya itu adalah F. Nah, ini panjangnya 2, ini panjangnya 1, otomatis ini tadi panjangnya akar 5 ya. Nah, karena sudutnya nanti yang kita pakai adalah sudut yang di atas, maka kita bisa pakai rumus sin A. Sin A itu adalah depan dibagi sama miring, berarti depannya itu adalah 1 dan miringnya itu adalah akar 5. Udah, berarti kita cari luasnya. Kalau dilihat dari gambar aslinya kan luasnya itu kan gambarnya bentuknya gini nih. Nah, gini, nanti dia lurus ke sini. Ini siku-sikunya ada di sini ya. Berarti di sini adalah A, yang di sininya H, yang di sininya itu adalah E. Oke, panjangnya berapa? AH itu panjangnya tadi 2 per akar 5. Ini 2 per akar 5, AE itu adalah 1. Nah, sudut ini udah ada nih, yaitu 1 per 5 akar 5 nilai sinnya. Maka dari sini kita bisa tentukan luasnya langsung. Berarti luasnya, kita pakai rumus yang tadi yang awal, berarti setengah dikali sama sisi-sisi yang mengapit, yaitu AE, dikali sama AH gitu ya. Nanti hasilnya dikali sama sin dari A. Yuk, substitusi. Berarti setengah dikali sama AE, AE-nya itu adalah 1, AH-nya itu adalah 2 per akar 5. 2 per akar 5 nanti dikali sama 1 per akar 5. Oke, berarti nanti ini coret sama coret, maka hasilnya adalah atasnya 1, bawahnya akar 5 kali akar 5, jawabannya adalah 1/1/5. Maka jawabannya yang A untuk soal nomor 3. Atau bisa juga cari HE-nya pakai Pitagoras, itu nggak apa-apa, nanti sama. Nah, nanti ngitungnya yang agak ini. Karena di sini kan 2 per akar 5, kalau dikuadratin nanti samain penyebut dan seterusnya. Tapi nanti hasilnya pasti sama. Oke, itu untuk penjelasan soal nomor ini. Kalau ada pertanyaan dulu boleh ditanyakan. Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 4. Nggak ada ya? Oke, untuk soal nomor 4, berarti ini soal nomor 4. Atau ada yang belum SS dulu? Oke, udah ya? Oke, lanjut ke soal nomor 4. Dalam sebuah kantong terdapat M bola putih dan M bola merah. Berarti ada kantong nih. Gitu, M bola putih dan N bola merah. Berarti totalnya itu nanti M ditambah sama N. Tapi bukan total yang diketahui. Yang diketahui itu adalah M dikali dengan N. Itu hasilnya adalah 100, 120. Dengan syarat nanti M-nya harus lebih kecil daripada N. Nah, itu. Lalu jika peluang
diambil 2 bola secara acak sekaligus, berarti langsung diambil dua-duanya, peluang terambilnya paling sedikit, ada kata-kata paling sedikit. Paling sedikit, gitu. Paling sedikit adalah 1 bola putih, itu sama dengan 5/7. Pertanyaannya itu adalah berapakah nilai M ditambah sama N. Artinya ditanya itu adalah jumlah dari bolanya itu berapa. Nah, karena di sini adalah paling sedikit, kalau paling sedikit 1 putih, berarti kan kemungkinan bisa gimana? 1 putih, lalu 2 merah, 1 putih dan 1 merah, maaf kan 2 bola yang diambil ya. 1 putih dan 1 merah, terus ada kemungkinan yang berikutnya apa? 2 putih. Berarti yang nggak mungkin terjadi, berarti kita cari yang namanya peluang komplemennya. Gitu ya. Kalau peluang komplemennya ya berarti yang nggak mungkin terjadi di peluang yang di atas. Berarti ini peluang komplemennya. Nah, peluang komplemen yang dimaksud, gitu, peluang komplemen yang dimaksud itu adalah terjadinya peluang terambilnya dua warna merah. Berarti sama dengan gimana? Sama dengan 1 dikurangin. 1 dikurangin sama peluang paling sedikit 1 putih. Nah, paling sedikit itu 1 putih. Nah, tadi paling sedikit 1 putih adalah 5/7. Berarti 1 dikurangin sama 5/7 itu hasilnya adalah 2/7. Kenapa kita pakai yang ini? Karena kalau yang ini kita hanya ngitung 1 kali, yaitu peluang 2 merah. Sedangkan kalau kita pakai yang atas itu ada 2, yaitu peluang 1 putih 1 merah dan peluang 2 putih. Maka yang kita pakai yang ini ya, yaitu peluang 2 merah. Nah, ini yang kita pakai. Oke, langkah yang selanjutnya. Langkah selanjutnya yang kita pakai tadi adalah peluang 2 merah. Nah, peluang 2 merah itu sama dengan 2/7. Berarti merahnya ada sebanyak apa? Sebanyak N. Maka kita pakai kombinasi. Jadinya N, kombinasi dari 2, nanti hasilnya dibagi sama ini M, ditambah sama N, itu kombinasi dari 2. Nanti hasilnya itu adalah 2/7. Oke, kita masukin ke rumus kombinasi. Apa rumus kombinasi? Kalau ada N kombinasi dari R itu sama dengan berarti N faktorial dibagi dengan buka kurung N dikurangin sama R faktorial, nanti dikalikan dengan R faktorial dengan syarat nanti R-nya lebih kecil sama dengan N. Berarti kalau kita masukin ke rumus yang di atas, ke bentuk yang di atas, maka jadinya N faktorial gitu ya. Nanti dibagi dengan buka kurung, berarti N dikurangin sama 2 faktorial, nanti dikalikan dengan 2 faktorial. Nanti hasilnya dibagi nih sama yang bawah. Berarti yang bawahnya itu adalah sama, ini M ditambah sama N ya, berarti ya faktorial, nanti hasilnya dibagi sama, ini berarti jadinya M ditambah sama N, dikurangin sama 2 faktorial, nanti dikali dengan 2 faktorial. Nah, ini yang hasilnya adalah 2/7. Oke, ini kakak taruh di sebelah kanan, berarti faktorial itu. Nah, kali ini kalau dijabarin jadi gimana? Kalau dijabarin berarti jadi N dikali dengan N dikurangin 1, nanti dikalikan dengan N dikurangin sama 2. Nanti ini bisa dicoret ya. Nah, ini bisa dicoret. Nanti hasilnya ini kan faktorial ya. Nanti hasilnya dibagi dengan, nanti yang di sini adalah N dikurangin sama 2 faktorial. Nah, sedangkan yang di bawahnya pun sama. Berarti yang di bawahnya itu nanti jadinya M ditambah sama N, lalu dikalikan dengan N ditambah sama N dikurang 1 gitu ya. Nanti dikalikan lagi sama M ditambah sama N dikurangin sama 2 faktorial. Oke, hasilnya dibagi sama, ini berarti M ditambah sama N dikurangin sama 2 faktorial, nanti hasilnya itu adalah 2/7. Mana yang bisa dicoret di sini? Berarti yang bisa dicoret itu adalah yang ini sama yang ini. Nah, sama ini dan ini. Oke, berarti nanti jadinya di sini N, buka kurung, N dikurangin sama 1, nanti hasilnya dibagi sama, ini berarti jadinya M ditambah sama N gitu ya. Nanti di sini jadi M ditambah sama N dikurangin 1, nanti hasilnya harus berapa? Hasilnya harus 2/7. Oke, nah ini kan terlalu rumit nih kalau misalkan kita mau substitusi bentuk yang ini, gitu ya. Nah, maka kita bisa lihat dari jawabannya, gitu ya. Nah, berarti kita cari nih, katanya kan di sini kan clue-nya itu adalah perkalian antara M sama M itu adalah 120. Berarti kita bikin dulu nih kemungkinan nilai M dan N-nya. Oke, tunggu.
Nah, ini kakak bikin nih kemungkinannya. Berarti yang pertama, kan yang pasti kan M sama M-nya itu kalau dikalikan hasilnya itu adalah berapa? Hasilnya itu adalah 120. Berarti kemungkinan pertama bisa 1 sama 120, bisa 2 sama 60, bisa 3 sama 40 gitu ya. Terus bisa berapa lagi nih? Bisa 4 sama 30, bisa 5 sama 24, walaupun nanti nggak semuanya kita cari. 6 sama 20, 8 sama berapa ya? 15 gitu ya. Yang terakhir itu adalah 10 sama 12. Oke, berarti dari sini kita ketemu ini M tambah N-nya. Berarti M tambah N-nya ini 121, ini 62 gitu ya. Ini adalah 43, yang di sini adalah 34, yang di sininya 29, ini 26, ini 23, lalu yang terakhir itu adalah 22. Nah, kalau dilihat dari jawabannya, ternyata di pilihannya adanya yang mana aja? Ada 34, nah ini bisa kita coba nantinya, gitu ya. Lalu ada 26, ada, terus 23 ada, dan 22 ada. Berarti 21-nya udah pasti salah, karena nggak ada kemungkinan kalau jumlahnya adalah 21. Nah, lalu gimana nih ya? Kita harus cek nih, masukin ke rumus yang tadi kita udah dapetin. Gitu. Contoh ya, misalkan gini, kita ambil yang kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama yang kita ambil itu adalah ketika M-nya sama dengan 4, gitu, dan N-nya itu sama dengan 30. Nah, terus M ditambah sama N-nya itu hasilnya sama dengan berapa? 34. Kalau kita substitusi ke atas, berarti bentuknya jadi apa? 30 dikali sama 29, nanti hasilnya dibagi sama berapa ini? 34 gitu ya. 34 dikali sama 33. Mungkin nggak hasilnya 2/7 kalau bentuknya kayak gini? Kayaknya nggak mungkin ya. Karena kalaupun bisa dikecilin, paling mentoknya kecilnya di sini. Nah, ini berarti 10 sama berapa? 10 sama 11. Udah, yang lainnya ini dikecilin juga, nanti hasilnya nggak mungkin 2/7. Berarti ini tidak mungkin hasilnya 2/7. Maka jawaban yang 34 juga salah. Gitu ya. Nanti dicoba nih B, C, nanti yang mungkin itu adalah, kakak langsung aja ya, yang mungkin itu adalah yang terakhir. Yaitu ketika M-nya sama dengan 10 dan M-nya sama dengan 12. Maka M ditambah sama M itu hasilnya adalah 22. Berarti jadi 12 dikali dengan 11, hasilnya dibagi sama 22 dikali dengan 21. Nah, ini bisa kita kecilin nih. Ini sama ini, berarti ini jadi 2. Lalu ini sama ini, berarti ini jadi 6. Maka hasilnya adalah 6/21. Atau sama dengan 2/7. Cocok ya? 2/7, maka jawabannya adalah yang terakhir, yaitu yang B. Oke, itu untuk penjelasan soal tes harian. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Nanti untuk yang lain ya boleh dicoba tuh yang kemungkinan-kemungkinan yang lain ketika jumlahnya 26 dan ketika jumlahnya 23. Oke, kalau nggak ada pertanyaan boleh di screenshot dulu. Ini kakak mau stop share dulu. Kakak mau share yang soal berikutnya. Udah ya? Oke, kakak stop dulu. Nah, sekarang yang ini. Oke, udah kelihatan ya. Nah, kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1 itu mengenai apa ini? Ini materi apa? Ini adalah materi statistika, gitu ya. Ini adalah materi dari statistika. Nah, diketahui sebuah data, tapi datanya tidak terurut, gitu ya. Datanya tidak terurut dari 6 sampai 7, totalnya itu ada 8 nilainya. Lalu A-nya kurang dari B, jika simpangan baku dan rata-rata berturut-turut adalah akar 3/2 dan 6, maka nilai A dikali sama B itu sama dengan berapa? Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama itu kita mulai dari rata-rata dulu aja. Nah, rata-ratanya itu sama dengan 6. Yang namanya rata-rata itu kan jumlahin semua datanya ya, berarti 6 ditambah sama 4,
lalu ditambah sama 5, kemudian tambah A, tambah 5 lagi, tambah B, tambah 8, tambah 7, nanti hasilnya kita bagi sama total datanya tadi ada 8 sama dengan 6. Nah ini kalau kita tambahin nanti jadinya berapa ini? 10, ini 15, 20, 20 tambah 15, berarti 20 ditambah sama 15, 35. Berarti jadi 35, nanti ditambah sama A, ditambah sama B, ini kali silang ke samping, berarti 6 kali 8, 48. Maka kita dapat nilai A ditambah sama B, 48 kurang 35, berarti hasilnya adalah 13. Oke, kita simpan dulu untuk sementara. Nah, nanti kita ganti sesuai sama kebutuhan soalnya. Lanjut langkah yang kedua. Oke, langkah yang kedua itu adalah simpangan baku. Simpangan bakunya itu katanya adalah akar dari 3/2. Yang namanya simpangan baku itu kan rumusnya adalah akar dari, jadi setiap nilainya dikurangin dengan rata-rata gitu ya, nanti dikuadratkan terus totalnya dibagi dengan banyaknya data. Artinya gini, berarti ini kalau ditulis agak panjang sedikit ya. Nah, ini berarti 6 dikurangin sama 6 gitu ya, karena kan di sini tadi rata-ratanya sama dengan 6 nih. Berarti 6 kurang 6 dikuadratin, jadi setiap nilai ini dikurangin sama 6, terus ditambah sama, ini berarti yang berikutnya adalah 4 dikurangin sama 6 kuadrat, lalu ditambah sama, berarti ini jadinya 5 dikurangin sama 6 dikuadratkan gitu ya, nanti ditambah sama A dikurangin sama 6 kuadrat, lanjut yang berikutnya itu habis A 5 lagi, berarti 5 kurang, harus tadi 5 dikali 2 aja ya, tapi nggak apa-apa. Ditambah sama ini B dikurangin sama 6 dikuadratkan, lalu ditambah sama 8 dikurangin sama 6 kuadrat, nanti ditambah sama berapa ya, 7 dikurangin sama 6 dikuadratkan. Oke, ini agak panjang, ini hasilnya nanti dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 8. Oke, nah nanti di sini hasilnya berapa? Di sini itu hasilnya adalah akar dari 3/2. Akarnya bisa hilang ya kalau dikuadratin, berarti nggak perlu kita tulis karena nanti kiri sama kanan itu bisa kita kuadratkan. Berarti ini jadinya adalah 3/2, 3/2 ya. Berarti 3/2 ini sama dengan, nah coba kita hitung nih. Ini berarti jadi 0 ditambah sama, langsung hitung aja ya, ini 4, lalu ditambah sama 1, ini ditambah sama, ini diemin aja, A kurang 6 dikuadratkan, ditambah sama 1, ditambah sama B dikurangin sama 6 kuadrat, lalu ditambah sama 4, ditambah sama 1, nanti hasilnya dibagi dengan 8. Dah, ini nanti 8 sama 2-nya itu bisa kita coret, berarti ini jadinya 4, nanti 4 silang ke kiri, berarti jadinya 12. Maka jawabannya bentuk sederhananya ini A kurang 6 dikuadratin, lalu ditambah sama ini B kurang 6 ya. B kurang 6 dikuadratin, sedangkan nilainya jadi berapa nih? Ini 5 ditambah 5, 10, 10 ditambah sama ini, berarti hasilnya jadinya 11. Kalau 11 saya geser ke kiri berarti jadi 1 sama dengan, nah ini A-nya bisa kita substitusi ya, atau B-nya juga nggak apa-apa. Berarti kalau A-nya kita substitusi, dari sini kan kita bisa tulis kalau A-nya itu adalah 13 dikurangin sama B. Nah ini coba kita substitusi ke sana, berarti ini jadinya 13 dikurangin sama B, lalu dikurangin lagi sama 6 dikuadratkan, ditambah sama ini berarti B dikurangin sama 6 yang dikuadratkan. Dan berarti ini kalau kita hitung jadi berapa? 1 sama dengan, ini berarti 7 kurangin B ya, B kuadrat, nanti hasilnya ditambah sama B dikurangin sama 6 dikuadratkan. Nah nanti dari sini kita harus cari nilai B-nya. Berarti B-nya berapa ya? Nah ini agak susah kalau ditebak, berarti harus kita jabarin. 1 sama dengan, ini berarti 49, nanti dikurangin sama berapa di sini? 14B gitu ya. Lalu ditambah sama B pangkat 2, ditambah sama ini B pangkat 2, dikurangin sama 12B, nanti hasilnya ditambah sama 36. Berarti ini kita dapat 2B pangkat 2 min 26B, nanti ditambah sama 49 tambah 36, berapa? 85. 85 dikurangin 1, berarti jadi 84, itu sama dengan 0. Nah nanti hasilnya ini dibagi sama 2. Kalau dibagi 2 berarti kita dapat kalau B kuadrat dikurangin sama 13B, nanti ditambah sama 42 itu sama dengan 0. Berarti ini kalau kita faktorin dapat B sama B gitu ya.
Nanti di sininya min 6 sama min 7, berarti kita dapat nilai B-nya sama dengan 6, yang satu lagi itu adalah B-nya sama dengan 7. Kalau ini kita substitusi buat nyari nilai A-nya, berarti dapat A-nya berapa itu? Berarti kemungkinan pertama yaitu ketika B-nya sama dengan 7, B-nya sama dengan 6 di sini ya. Ketika B-nya sama dengan 6, berarti A-nya sama dengan 13 kurang 6. 13 kurang 6 itu sama dengan 7. Nah, berarti ketika B-nya sama dengan 7, berarti A-nya berapa? Berarti A-nya sama dengan 13 kurang 7, yaitu 6. Nah, tapi kan yang diminta sama soal A-nya kurang dari B. Berarti kalau A-nya kurang dari B, maka yang kita ambil adalah yang ini. Nah, ini adalah A-nya kurang dari B. Yang ditanyakan itu adalah A dikali dengan B. Berarti A-nya itu adalah 6 dan B-nya itu adalah 7. Berarti hasilnya sama dengan 42. Jawabannya adalah yang B untuk soal nomor ini. Bisa kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Ini boleh di screenshot dulu. Soal nomor 2, banyak siswa kelas D itu adalah 40. Masih tentang statistika ya, kita tulis yang diketahui dulu. Berarti banyaknya siswa kelas D itu sama dengan 40. Lanjut yang berikutnya, siswa kelas E, berarti banyaknya siswa kelas E itu sama dengan 30. Lalu nilai rata-rata ujian matematika kelas E, berarti rata-rata kelas E itu sama dengan 7, lebih 7 dari kelas D. Berarti nulisnya gini, kelas D rata-ratanya itu ditambah sama 7. Terus jika rata-rata ujian matematika gabungan, berarti digabungin nih, antara D sama E digabungin, berarti itu katanya rata-ratanya sama dengan 82. Pertanyaannya adalah maka rata-rata nilai ujian kelas D-nya berapa? Nah, berarti yang ditanya adalah rata-rata kelas D-nya. Ini adalah rata-rata gabungan. Untuk rata-rata gabungan itu ada rumusnya. Jadi nanti rumus yang bisa kita pakai itu adalah yang ini. Jadi kalau kita punya yang ditanya adalah rata-rata gabungan dari beberapa kelompok, berarti rumusnya adalah rata-rata kelompok 1 dikali dengan banyaknya kelompok 1, lalu ditambah sama rata-rata kelompok 2 dikali dengan banyaknya kelompok kedua, nanti ditambah sama rata-rata kelompok ketiga, itu misalkan ya, nanti dikali sama banyaknya kelompok ketiga, dan seterusnya tergantung banyak kelompoknya berapa. Lalu hasilnya dibagi sama total semua anggota kelompoknya, berarti N1 ditambah sama N2, ya ditambah sama N3, ya ditambah dan seterusnya, tergantung nanti bentuknya kayak gimana. Oke, kita masukin nih ke rumus ini, berarti karena di sini hanya ada 2 kelompok, yaitu D sama E, berarti kita cukup ambil 2 aja. Berarti nanti rumusnya adalah rata-rata kelompok D dikali sama banyaknya kelas D, ditambah sama rata-rata kelas E, ya gitu ya, dikali sama banyaknya kelas E, nanti hasilnya dibagi sama ND ditambah sama NE. Oke, substitusi yang diketahui. Ini adalah 82, XD-nya itu adalah berapa? XD-nya tetap XD karena yang ditanyakan. ND-nya itu adalah 40, nanti ditambah sama XE. Mana XE-nya? XE-nya itu adalah XD ditambah sama 7 gitu ya. Ini kita kurungin karena ada 2 suku. Lalu dikalikan dengan ini 30, nanti dibagi dengan totalin. Berarti ini kalau ditotalin hasilnya jadi berapa ini? Ini hasilnya jadi 70 ya, langsung aja ya, berarti di sini dibagi sama 70. Oke, bisa kita kali silang nih ke samping, kalau kita kali silang berarti kira-kira hasilnya berapa ya? XD-nya 80, berarti XD dan Mbak E-nya 82, berarti nanti di sini jadinya 82 dikali sama 70. Berarti sama dengan, ini berarti 40 XD ditambah sama 30 XD, nanti ditambah sama 210. Gitu ya. Nah, ini kalau dikaliin berapa ya? 82, ini 82 dikali sama 7, 14, 1, 56, 57 ya. Gitu. Berarti 57, 4. 57 ya. Berarti ini jadinya 574, ada nolnya 1, itu sama dengan, ini berarti jadinya 70 XD, oh harusnya ya dah, nanti ditambah sama 210. Kebetulan semua kelipatan 7 nih kayaknya nih, 70 ya. Kalau kelipatan 70 ya berarti di sini otomatis 82 sama dengan, ini berarti XD gitu ya, biar ngitungnya nggak terlalu panjang, ini ditambah sama
ditambah sama 3. Oke, berarti kita ketemu nih. Kalau rata-rata dari kelas D-nya itu sama dengan berarti 82 dikurangin sama 3. Maka hasilnya adalah 70, 79. Oke, jawabannya adalah yang B. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Rata-rata 50 bilangan, berarti rata-rata 50 bilangan, maka total bilangannya itu ada 50. Berarti apa? Dengan bentuk M sama M-nya adalah 8. Berarti di sini M total ya, kakak tulis ini adalah M totalnya. Gitu, M totalnya sama dengan 50. Dan rata-rata totalnya atau rata-rata gabungannya itu sama dengan X kecil. Lalu apa M sama M-nya itu apa? M sama N-nya itu yang ditanya adalah rata-rata kelas M-nya. Oh, berarti di sini adalah M1. Ini kita anggap sebagai M kecil, sedangkan N2-nya itu adalah N. Gitu ya. Terus jika rata-rata dari M, berarti rata-rata dari M itu adalah alfa, berarti rata-rata yang pertama itu adalah alfa. Pertanyaannya adalah rata-rata untuk yang M itu berapa? Berarti rata-rata yang kedua. Itu jawabannya berapa? Nah, ini berarti kita bisa pakai rumus yang tadi ya. Berarti rumus yang tadi itu adalah rata-rata total atau gabungan itu sama dengan rata-rata kelompok 1 dikali sama banyaknya kelompok 1 ditambah sama rata-rata kelompok yang kedua dikali sama banyaknya kelompok yang kedua dibagi dengan banyaknya totalnya. Oke, X totalnya adalah X kecil sama dengan ini berarti alfa gitu ya, dikali sama M1-nya itu adalah M, ditambah sama ini yang ditanya rata-rata kelas yang kedua, dikali sama M kecil, nanti hasilnya dibagi sama 50. Nah, ini kali silang, berarti ini jadinya adalah 50X. Nah, itu sama dengan berarti alfa kali M ditambah sama rata-rata yang kedua dikali dengan M. Dah. Berarti setelah itu gimana? Apa yang dicari? Yang dicari itu adalah rata-rata dari, ada yang diketahui lagi, 50, berarti ini rata-rata 50 bilangan itu banyaknya. Oh, di sini M-nya nggak ada ya, nanti M-nya bisa kita ganti. Nanti aja belakangan ya. Berarti ini jadinya 50 dikurang 50X dikurangin sama alfa, itu ya M ya. Nanti sama dengan X2 dikali sama M. Udah, berarti karena yang ditanya itu adalah rata-rata kelas yang kedua, berarti jadinya 50X dikurangin sama alfa M, nanti hasilnya dibagi dengan M kecil. Nah, kalau dilihat dari jawabannya ada atau enggak nih? Kalau dilihat dari jawabannya ternyata enggak ada. Kalau enggak ada berarti ya harus kita ganti sesuai dengan apa yang ada di jawaban. Tadi kan diketahui kalau N totalnya itu kan adalah 50 nih. N totalnya itu adalah 50. N total itu kan jumlah antara M sama N ya. M sama N sama dengan 50, karena kita butuhnya adalah M, berarti M-nya sama dengan 50 dikurangin sama M. Masukin ke sini. Berarti kita dapat rata-rata yang keduanya, itu sama dengan, ini berarti jadi 50X dikurangin sama alfa M, nanti hasilnya dibagi sama 50 dikurangin sama M. Dah, dapat? Maka jawabannya yang mana? Kalau dicek jawabannya, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Oke, satu lagi ya. Untuk lolos seleksi kompetisi matematika, seorang siswa harus mengikuti 10 kali tes dengan rata-ratanya adalah 82. Oke. Berarti M totalnya, jumlah tesnya itu sama dengan 10. Dengan rata-rata totalnya, itu sama dengan 82. Hasan telah mengikuti 8 kali tes, berarti di sini adalah N1. 9. Dengan rata-rata tesnya, itu sama dengan 80.
Agar Hasan lolos seleksi pada kompetensi tersebut, maka ia harus mendapatkan nilai pada tes terakhir. Berarti tes terakhirnya adalah kita sebut sebagai N2 ya, yaitu cuma satu, yang ditanya adalah maka nilainya berapa. Nah, itu hasilnya berapa. Dan kita masukin ke rumus yang tadi sama ya. Berarti rata-rata total itu sama dengan, berarti gimana? X1 dikali dengan M1 ditambah sama X2 dikali dengan N2, nanti hasilnya dibagi dengan N1 ditambah dengan N2. Berarti rata-rata totalnya jadi 82, berarti 82 sama dengan, ini 80 dikali sama 9, nanti ditambah sama X2, nanti dikali sama 1, hasilnya dibagi sama N1 ditambah sama N2-nya itu adalah 10. Kalau dikali silang berarti ini jadi 820 sama dengan, ini 720 ya, ditambah sama rata-rata yang kedua atau nilai yang terakhir. Berarti untuk mencari nilai yang terakhirnya itu kita kurangin 820 kurang 720. Berarti hasilnya sama dengan 100. Maka jawabannya adalah yang E untuk soal yang ini. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita bahas sampai soal ini dulu karena waktunya juga sudah habis. Maka kakak akhiri untuk sesi yang pertama. Gimana? Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Kakak tutup. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.